Bab 3551, Memimpin Pertempuran. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Siapa yang membicarakannya? Celana wanita tua mana yang menembus lubang dan membiarkanmu mengebornya? Apa yang salah dengan itu? Jadi aku tidak tahu bagaimana memilih jam, hanya untuk melarikan diri di lubang bulan. Lihat yang kau warnai. Darah Yin, menjijikkan bagi paman setelah setiap 100.000 mil. Ye Xuan sangat marah, dan kata-kata yang dingin dan tidak bermoral itu diucapkan lagi. Kali ini, orang-orang berdarah dikatakan berlumpur kecil, dan warna darah tubuh itu dikatakan. Itu tidak boleh canggung. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa singa-singa tua dari singa perang yang tidak dapat mengikuti perkembangan zaman tidak tahu jenis angin apa. Baru saja, kata-kata Ye Xuan tidak terdengar, tetapi sekarang lebih dari siapapun. Lingguang, kata-kata Ye Xuan baru saja jatuh. Orang tua itu berbalik ke arah kapal induk berdarah dan berbalik ke masa lalu. Aku bangkit, si tua bangka, anak ini menjilati celana ibumu. Aku juga mencelupkan darah, jangan kira lelaki tua itu tidak bisa mendengarnya. Kali ini, tidak hanya suku-suku singa perang, tetapi juga suku-suku asteris semua mengangkat tangan dan mengangkat wajah mereka. IQ singa tua dari singa perang benar-benar mengerikan. Singa tua, segera kembali. Kita semua senior, jangan pedulikan bajingan kecil ini. Komandan armada pelopor klan asteris hendak menyemburkan darah. Kata-kata itu mengungkapkan arti dari kertakan gigi. Pada akhirnya, teriakan meraung, "Hei!" Dia segera pergi berperang, dan memberi lelaki tua itu yang kecil. Lelaki tua itu harus secara pribadi menempatkannya di celana wanita tua itu. Kesedihan bajingan kecil tidak akan bertarung. Bukankah kamu alam semesta kedua dari semua kelompok etnis? Jika kamu ingin datang ke pertempuran pribadi, maka semua kelompok etnis akan dikirim. Ye Xuan mencibir, mengeluarkan kata-kata, paman ini 1 lawan 1, sendirian. Sarang ini terlalu banyak digunakan penghinaan, termasuk klan asteris, kapal induk armada sekutu alam semesta kedua, yang semuanya telah mendengar deru kemarahan. Aku tidak tahan. Dalam beberapa kata, kedua keluarga dikubur oleh anak ini. Ya, terlalu marah, kamu harus menekannya. Masih ada satu orang yang menjemput kita di sarang. Hei, itu seharusnya sekelompok orang, itu terlalu sombong. Bagaimana mungkin aku melihat perasaan neteret respek? Mantan Patriark Yin Mozu, kenapa kamu tidak muncul? Ini salinan versi pondok neter. Kamu tidak bergerak, biarkan aku datang, aku harus menekannya. Dengan raungan dan raungan ini, kapal induk armada sekutu alam semesta kedua dari sisi yang berlawanan tiba-tiba keluar dari sosok itu, dan sosok itu muncul di kehampaan, pertama kali mengaktifkan darah di dalam tubuh, vena asteris eksplisit. Puluhan binatang buas besar berjongkok di kehampaan, membunuh, menarik banyak pemain kuat dari kedua belah pihak. Pada akhirnya, puluhan cyber muda dari alam semesta kedua dan berbagai jenius bergoyang di depan kubu yang berlawanan, satu persatu, yang semuanya menunjukkan pembuluh darah yang berdarah, dan salah satu singa dengan seluruh tubuh begitu ramai dan terangkat. Cakar singa besar itu menunjuk ke Ye Xuan, Sabao Feng Kan. Keluar dan mati, Lao Su adalah raja singamu, bunuh kamu hari ini. Raja ibumu. Ye Xuan membuka mulutnya dan mendesah, matanya menoleh lurus, dan menatap raja singa itu dari atas ke bawah. Akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dan bersumpah, rambut tubuh, kamu tahu itu pasti bibrida, paman ini tidak tertarik, anak kedua, terus. Engah, jero, kapal induk armada perintis, menyemburkan darah di tempat. Anak kedua ini tidak dapat memahaminya. Dia sangat sensitif. Dia tahu bahwa dia sedang berbicara tentang dirinya sendiri. Mengapa, bibrida, kalian tidak ada di sana? Apa generasi muda jenius Laozi yang menduduki peringkat kedua dalam keluarga surgawi, dan hanya berurusan dengan bibrida lain-lain semacam ini? Sangat disayangkan bahwa meskipun hati tidak rela, tetapi kesombongan Ye Xuan, tepatnya, itu karena ketidakberdayaannya, dan dia mengatakan bahwa hukum militer ditangani. Suara Yero akhirnya keluar dari nomor pengusiran, satu bibrida berbulu, wakil komandan mengajarinya bagaimana menjadi 1 menit. Oh, tidak. Orang-orang ini sama sekali bukan manusia. Kemudian, bentuk tubuh Canas berguling keluar dari nomor pengusiran, yang jelas-jelas ditendang keluar oleh Jero, sehingga melampiaskan ketidakpuasannya. Ye Xuan benar-benar mengabaikan,
pura-pura tidak melihat, Canas akhirnya menstabilkan bentuk tubuhnya, wajahnya berwarna kesedihan, kentut itu menoleh ke Yesuan, dan kemudian tidak pergi. Dia menemukannya, dan hanya mengikuti manusia pasir, dia adalah hal pribadi, jika tidak, kentut tidak dihitung, bahkan Jero yang biasanya tidak berani berteriak di depannya mengangkat kakinya. Di seberang kekosongan, generasi muda singa perang sangat marah dan berteriak, Sabao Feng, apakah kamu memandang rendah Lao Su? Kirim anak kedua untuk bertarung. Mulutnya masih belum bersih, apa yang bukan manusia? Apakah keluarga Tianji adalah manusia? Menurut Lao Si, apakah kamu bukan manusia? Itu bukan sesuatu. Bibrida kecil sedang menunggu, wakil komandan ini meledakkanmu. Sa Bao Feng marah. Ketika bahkan integrasi mekanis dilakukan dan itu sepenuhnya terintegrasi, benteng mobilnya tidak mengeluarkan kota Tianji, tetapi integrasi dilakukan dengan nomor pengusiran. Efeknya persis sama, itu juga benteng berbintang berdiameter 100.000 meter. Tidak ada perbedaan dalam kinerja dasar. Kartu, meledak, suara gemuruh keluar, disertai dengan suara mekanis seperti hujan lebat dari kartu, sejumlah besar pengusiran mulai berubah bentuk, sementara peralatan besar internal juga bergeser, struktur molekul bahan paduan terjadi. Perubahan, kepadatan terus meningkat, ukuran jumlah pengusiran, hanya dalam 1 menit, telah mengembun menjadi 5 km saat ini dari 100.000 meter sebelumnya. Cacing paduan dengan bilah perak lahir dalam sekejap mata. Seluruh tubuh memancarkan suasana hati yang tajam dan sangat cepat, yang disebut mata seseorang dan melihatnya dengan bermartabat. Saya harus mengatakan bahwa pemandangan ini memang cukup mengejutkan, meskipun lusinan kosmos muda dari alam semesta kedua dari sisi langit yang berlawanan juga ribuan kaki, yaitu 4 atau 5 km, dan cepat seperti cacing. Ia juga mengaktifkan garis keturunan setelah mengaum, dan sekejap mata mengungkapkan tubuh yang begitu besar. Namun, dibandingkan dengan ini, kemampuan fusi mekanis orang-orang Tianzu jelas lebih menakjubkan. Bagaimanapun, ini awalnya adalah benteng paduan es, raksasa 100.000 meter, tetapi dipadatkan menjadi 5 km. Jika bukan dalam pertempuran pertama Sabao Feng dan Ling Ho, kemampuan integrasi mekanis yang menakjubkan telah terwujud di dunia. Saya khawatir para pemain kuat di armada utama kedua belah pihak telah berseru. Suara, meskipun saya sudah tahu bahwa Celestial memiliki kemampuan ini, pada saat saya melihat pameran Jero, dan armada budak kosmik pertama di sini masih mengeluarkan keheranan, beberapa jelas dengan mengintip. Kata-kata niat keluar dan bergema melalui kekosongan, karena Jero sebelumnya mengaku sebagai wakil komandan. Bagi kelompok pelayan keluarga surgawi ini, bahkan jika mereka adalah anak kedua, mereka juga merupakan pasukan resmi, raungan. Perubahan ketiga dalam singa sialan. Di hadapan Jero yang sombong, penguasa singa itu sangat marah. Bahkan ketika meraung, kecoa ini tampaknya mengeluarkan kejeniusan singa yang mengaum. Saat raungan itu menggeram, sepotong besar kekosongan diaduk, dan itu samar-samar. Dalam kehampaan, suara yang bergema dan bergoyang, mengejutkan orang-orang. Bintang-bintang yang kuat di kubu kedua belah pihak hanya merasakan guncangan, dan beberapa orang yang lebih lemah hampir terlempar ke tanah. Suara singa yang berteriak bergema di sisi dunia ini, dan tubuh itu awalnya adalah penguasa singa yang sangat besar. Tiba-tiba menunjukkan ilusi singa gila, darah yang mengaum, kemarahan dan kemarahan, membuat sisi ini kosong. Mereka semua sedikit gemetar, saat raungan yang keras berdering, kekosongan kosmik dari alam semesta di sekitarnya tiba-tiba meniup badai kosmik, dan energi kosmik yang tak terlihat itu hancur menjadi satu tempat, yang terbentuk di tengahnya. Sebuah pusaran besar yang tak terlihat, dan pusaran energi ini terletak di sebelah cekungan darah dari 1000 singa. Setelah ditelan oleh singa, bayangan darah singa dari singa besar ini belum memasuki tubuh singa, dan bentuk tubuhnya tiba-tiba meroket, dan sekejap mata telah mengungkapkan bentuk ketiga dari darah. Singa berdarah dengan ukuran, seperti gunung darah yang sangat besar, sepasang darah membara, menatap cacing yang hanya 5 km, mesin udara telah terkunci dengan kuat. Legenda mengatakan bahwa singa berdarah di singa-singa perang telah berubah pikiran. Setiap kali mereka meledak, pembuluh darah mereka akan meroket 10 kali lipat. Bahkan jika atmosfer tidak berubah, kekuatan ki dan darah seperti perbedaan antara langit dan bumi. Lawan dari kemampuan sebelumnya akan hancur dalam sekejap. Petik 2. Setelah perubahan ke-9, tingkat kengerian tubuh dewa, yang merupakan meroket geometris, akan mencapai tingkat kura-kura raksasa, dan cakar adalah bidang bintang.
Tetapi alam seperti itu tidak pernah dicapai oleh singa perang manapun. Bahkan para leluhur perang saat ini, hanya perubahan ketiga dari singa berdarah. Keluarga itu hanya memiliki tiran Shaoxi muda terakhir untuk mengolah perubahan keempat. Begitu diluncurkan, ia memasuki bentuk keempat dari singa darah dari singa perang. Bentuk tubuhnya akan ditelan setelah bayangan singa. Raksasa langit, itulah pemakan gunung dan sungai yang sebenarnya, begitu besar sehingga dapat bersaing dengan peperangan rohani para iblis. Sangat disayangkan bahwa ketika para tiran singa pertama kali bertempur dengan Ye Xuan, yang berada di bawah ketidaktahuan Nether, ia tidak punya waktu untuk menampilkan singa berdarah yang sebenarnya, dan ia direndahkan dan dibuat oleh yang terakhir. Kepala singa yang direbus lesat. Dalam kasus singa perang, ini sungguh suatu hal yang memalukan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Setelah perang singa, Raja Singa, yang menduduki peringkat kedua dalam keluarganya, menjadi patriark muda. Meskipun dia tidak berani bertarung dengan Nether, dia percaya diri dalam menghadapi Tianzu, dan muncul pada saat ini. Singa berdarah akan terungkap dalam darah ketiga singa. Sungguh memalukan dalam pertempuran sebelum perang, untuk membuktikan diri di depan para tetua dalam keluarga. Melihat adegan ini, Ye Xuan tertawa dan tertawa, bahkan Cas di belakangnya menggelengkan kepalanya dan mendesah. Memang benar bahwa jika Anda tidak mati, Anda tidak akan mati. Tampaknya penguasa singa tidak pernah meneliti Jero. Dia tidak mengerti keuntungan dari cacing mekanis. Dia benar-benar mengaktifkan darah singa dan darah singa. Bentuk ketiga dari tubuh nyata berubah menjadi singa. Ini hanyalah ritme bahwa targetnya tidak cukup besar, dan orang-orang tidak cukup nyaman. Bahkan Jero sendiri tidak bisa melihatnya lagi. Di dalam cacing yang bergerak cepat sejauh 5 km, suara sinisnya keluar, itu benar-benar pasien yang mengalami cedera otak yang sangat bahagia. Jelas mencari kematian, dan sangat bahagia. Kecuali kamu, tidak ada seorang pun yang benar-benar ada. Hei, panggillah. Pada saat suara itu jatuh, dengan suara siulan bernada rendah, cacing-cacing sepanjang 5 km itu melesat keluar seperti anak panah dari tali, dan sekejap mata telah mencapai bagian depan langit, dan tidak berhenti di situ. Tidak ada cara lain untuk menyerang, dan dia langsung berlari ke perutnya. Raungan, kecepatan yang sangat cepat itu, singa-singa Wanzang terkejut dan berteriak keras, dan mereka bersedia mundur setelah terkejut. Sangat disayangkan bahwa dia tidak memiliki kesempatan ini, karena cacing cepat itu mengenai tubuh pada saat pertama, dan hanya cacing sepanjang 5 km itu dengan cepat menyapu perut singa, tanpa cara lain. Serangan, karena itu tidak diperlukan, banyak bila paduan super kuat yang menutupi seluruh tubuh, adalah senjata cacing yang terbaik dan terkuat. Semua ini berlaku untuk Ye Xuan dan Canas. Saya belum pernah melihatnya lagi. Saya telah melihatnya berkali-kali di masa lalu. Ini adalah metode serangan cacing, sederhana dan tak terkekang, tetapi sangat kasar. Engah, oh lala, perut singa itu menjerit, dan darah singa itu, seperti hujan deras, mengalir turun dan menjadi hampa. Lalu terdengar suara yang ganas dan mengerikan. Hei, itu jelas singa yang tidak berguna. Apa yang ingin kau pelajari? Apakah kau pikir wakil komandan ini akan membiarkanmu pergi? Rencana pahit itu tidak berguna. Hari ini, kau tidak akan mengenali singa dan ibumu. Dengan satu pukulan, semangat Jero meningkat pesat, dan suara kegilaan Mori terdengar dari cacing, dan sistem suara bertabur bintang dari benteng utama digunakan. Para pemain kuat dari kedua kubu mendengarnya. Wakil Komandan Jero sangat perkasa. Meniup kepala anjingnya, yang terbaik adalah menebasnya. Mari kita pelajari Nether dan Lord of the Fox, dan merebusnya langsung, atau mengukus kepala singa, pasti lesat. Hahaha. Apakah ini patriark muda dari 10 kelompok etnis teratas di alam semesta kedua? Terlalu tak tertahankan, telah ditarik keluar dari lubang besar, perutnya busuk, dan sebagian besar kekosongan membara dan tercemar. Lingkungan berbintang, titik. Pada saat ini, budak kosmik pertama dari berbagai armada nasional, dari waktu ke waktu, keluar dengan tawa besar dan segala macam kata-kata provokatif. Sebelum mereka terpana oleh kekuatan kuat dari berbagai bangsa dari alam semesta kedua, mereka tidak berani bergema. Armada Perintis datang, secara tidak sengaja di benak Komandan Armada Perintis, Sa, yang meninggalkan kesan buruk tentang pertempuran yang lemah. Sekarang, Wakil Komandan, Jero, memukul Yang Wei, dan itu hanya hati yang besar. Bagi para pelayan, ini adalah kesempatan yang tidak dapat dengan mudah ditangkap.
Ini adalah cara untuk membalikkan citra dan memenangkan sedikit kesan. Mereka secara alami tidak akan melepaskannya. Untuk sementara waktu, seluruh kekosongan langit hancur, dan orang-orang kuat dari budak kosmik pertama bergemuruh, dan di antara kubu-kubu yang berlawanan dari kekosongan 100.000 mil, itu mati. Kekuatan Raja Singa terkenal di generasi muda alam semesta kedua. Itu pasti di kubu kelas 1. Dibandingkan dengan Singa Sauzuo sebelumnya dari Singa Perang, itu hanya lemah dan setengah didanai. Tanpa diduga, dia dikalahkan oleh pihak lain, dan terluka bahwa dia tidak dapat terus bertarung. Ini benar-benar mengejutkan dan mengejutkan, berteriak. Engah, hei, suara tajam kekosongan terdengar lagi, dan cacing itu berputar-putar di sekitar lingkaran dalam lingkaran kecil, menyerang lagi, dan tubuh yang ditutupi dengan paduan tajam dan super kuat itu tergores secara acak di bawah tulang rusuk kiri singa. Di tempat itu ada semburan darah. Dan hujan lagi, disertai dengan keganasan penguasa singa, sehingga sudut kekosongan ini bergetar. Ukurannya terlalu besar, sangat besar, penuh 30.000 meter, dan cacing cepat itu hanya 5 kilometer. Celahnya terlalu besar, seperti titik kecil di sekitar raksasa. Kecepatannya sangat cepat hingga ekstrim sangat mudah untuk memulai serangan. Jika Anda ingin mengikisnya ke bagian manapun, itu akan menjadi hujan darah. Dalam waktu kurang dari 1 menit, dengan keterikatan cepat cacing cepat, singa dan singa besar telah meninggalkan lebih dari selusin celah yang mengejutkan. Separuh tubuh yang kecil ditutupi oleh darah singa mereka sendiri. Diwarnai merah. Dalam proses ini, singa tidak memiliki serangan balik, cakar dan tembakan, atau melihat ke belakang, tetapi sayangnya semua ini tidak berguna, bukan karena tidak cukup kuat, tetapi arah strategisnya salah di awal, dan kemudian kuat dalam menghadapi nyamuk yang begitu cepat sehingga terlalu cepat untuk menembak. Apa gunanya? Menghadapi semua ini, banyak orang kuat di pihak pasukan koalisi alam semesta kedua telah mengubah wajah mereka, dan beberapa orang akhirnya kembali kepada Tuhan, dan mereka telah mendengar suara mereka. Ya Tuhan, kecepatan apa ini? Terlalu cepat, siapa orang ini? Setelah rahasia utama keluarga surgawi, perubahannya bukanlah pisau mekanis, tetapi cacing paduan. Dia adalah Jero, orang generasi kedua di generasi muda keluarga surgawi, yang kedua setelah kepala muda Cao Cao Feng, tidak heran begitu kuat, metode serangannya terlalu tua. Seluruh tubuhnya dilapisi dengan paduan pesawat antariksa super padat. Lapisan bilah sama sekali tidak diperlukan. Anda tidak memerlukan metode serangan mewah apapun. Anda dapat menyerang mereka secara langsung. Siapapun yang mati, itu akan melawan langit. Petik 2. Penguasa singa terlalu besar, dan kita memiliki kesalahpahaman tentang kemampuan integrasi mekanis gerakan surgawi, berpikir bahwa mereka hanya dapat berubah menjadi pisau mekanis. Sebenarnya, ketika terakhir kali Sabao Feng dan Linghu bertempur besar, Tuan Muda telah mengingatkan kita. Jangan lupa, cacing mekanis yang mengubah penguasa rubah, Anda harus menyadari bahwa mesin semacam ini. Kemampuan untuk berubah selalu berubah. Ketika itu benar-benar salah, Raja Singa memiliki singa dewa yang hanya tertahan. Pihak lain tidak hanya berukuran kecil, tetapi juga cepat. Kekuatan Raja Singa yang kuat tidak berguna. Tubuh besar itu adalah target. Saat kata-kata ini keluar, lusinan keturunan dari berbagai kelompok etnis di depan armada besar alam semesta pertama dari berbagai kelompok etnis akhirnya kembali kepada Tuhan. Setelah geng-geng itu dicabut dari keluarga masing-masing, mereka semua menunjukkan darah mereka di tempat pertama, dan mereka menjadi binatang buas raksasa. Mereka bergoyang dalam kehampaan, di depan kamber satu kosmik kedua. Dilepaskan, bukan tatapan dingin, tetapi juga momentum yang benar-benar mengesankan, menarik orang. Tetapi pada saat itu, ketika mereka melihat bahwa Raja Singa itu sangat menyedihkan, ada kekuatan darah yang kuat, tetapi wajahnya adalah nyamuk besar dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu sama sekali tidak berguna, dan hampir menyerah pada kematian. Di bawah perubahan wajah, lusinan jenius surgawi dari alam semesta kedua dari berbagai generasi pembuluh darah telah menjadi seperti puncak yang suci. Meskipun mereka belum menarik diri dari keadaan berdarah, mereka telah mengurangi bentuk tubuh mereka. Raksasa asli, yaitu 3 km, terkondensasi menjadi sekitar 1 km. Dengan cara ini, dalam menghadapi tipe tubuh cacing sepanjang 5 km, bahkan jika kecepatan pihak lain lebih cepat, tidak ada rasa takut. Bagaimanapun, tujuannya terlalu kecil, kontras keuntungan fisik telah terbalik, dan hilang. Raja Singa, pertama-tama kamu harus mundur,
keadaannya tidak baik. Kamu perlu menyesuaikan dan menyesuaikan. Bilah besar ini penuh dengan bilah tajam, biarkan aku membantumu menyelesaikannya. Setelah sosok itu berkurang, keturunan keluarga dewa, Tian Jiao, dan tuan itu penuh percaya diri, dan bentuk tubuh teriakan yang meraung mulai bergegas keluar dan bergegas ke medan perang di depan kehampaan. Dan sebuah pukulan dicakar, dan kemudian ada tubuh dan darah energi yang setara dengannya meraung keluar, dan langsung mencapai bagian depan cacing cepat itu. Para tiran itu jelas cerdas, dan cacing-cacing itu semuanya adalah paduan bintang super berdensitas tinggi, dan semuanya tajam dan tak tertandingi. Mereka berlapis-lapis di atas satu sama lain. Ini sama sekali tidak dekat denganku. Bahkan jika sebuah tinju menghantam masa lalu, percikan darah terakhir hanya bisa menjadi tangan besinya sendiri. Dalam menghadapi musuh seperti itu, kita harus menghindari perang jarak dekat dan hanya menyerang dari jarak jauh. Darah berdarah orang-orang berdarah itu seperti bentuk serangan semacam ini. Di kejauhan, bahkan jika tidak ada pemboman, itu tidak akan merusak dirinya sendiri. Dalam menghadapi para tiran, keuntungan dari ukuran kecil cacing cepat telah habis, penuh dengan 5 km, dan para tiran telah memadatkan darah hingga ukuran 1 km. Meskipun keuntungan kecepatan cacing masih ada, tetapi kecepatan tiran tidak lambat. Darah seni bela diri berdarah-berdarah dan ditinju, dan ada lebih dari selusin energi darah di medan perang. Ruang untuk aktivitas cacing, biarkan terkendali, dan melihat situasinya tidak menguntungkan, keseimbangan pertempuran telah miring ke sisi lain. Tuan Singa, yang sudah memar dan memar, memanfaatkan kesempatan ini untuk mundur, dan dia dengan cepat disembuhkan. Pada saat yang sama, di belakang lusinan alam semesta kedua sang jenius, sekali lagi menjarah sosok, itu adalah generasi muda Peng Peng dari keluarga King Peng, seperti para tiran, singa dan tiran, yang berada di antara keturunan keluarga. Kedua, jadi mereka semua dinamai menurut Tuan. Pada saat ini, Peng Bawang juga membuat kegembiraan besar di sini. Darah dari tubuh berukuran kilometer itu bermata merah dan King Peng bermata biru dengan gila mengepakkan sayapnya, dan kekosongan bergetar sedikit. Kemudian, anak panah yang tak terhitung jumlahnya dari bentuk bulu muncul di kekosongan alam semesta, seolah-olah rambut cian mengambang di salju, menutupi langit, menutupi satu sisi langit. Itu adalah salah satu cara membunuh para dewa King Tianda Peng, dewa yang berbakat, dan iblis Peng Feng. Selain itu, ia secara langsung meluncurkan kekuatan membunuh dari kekuatan gaib semacam ini, dan anak panah biru putih seperti bulu angsa sedang berayun penuh, bersiul, kecuali bahwa Peng Bawang secara khusus peduli pada para tiran yang tidak berhasil, semua yang lain dalam film ini. Keberadaan dunia terlarang akan terdaftar sebagai target serangan. Ribuan puluhan ribu bulu King Pengling mengenai cacing, dan seluruh kekosongan diaduk, dan dalam sekejap ada lapisan riak. 3 kelompok teratas dalam 10 komunitas teratas di alam semesta kedua, yang berdarah, King Peng, dan generasi muda para prajurit, tiran peringkat kedua Tian Jiao berturut-turut menembak. Meskipun Raja Singa telah terluka parah dan mundur, tetapi hanya para tiran dan Peng Dua Raja, tetapi cukup untuk mengubah Jero, yang telah berubah menjadi cacing, ditekan di tempat, puff-puff. Boom! Di kehampaan, dengan kerja keras para tiran dan para tiran, mereka bergegas ke medan perang pada saat yang sama, menggantikan tiran buas yang telah terluka parah. Perang yang awalnya condong ke arah Jero langsung berbalik. Kedua orang itu telah memiliki pemahaman yang komprehensif tentang keuntungan cacing setelah serangan terbunuh sebelumnya pada Raja Singa. Pada saat ini, mereka sama sekali tidak dekat, dan mereka sama sekali tidak dekat dengannya, dan ledakan jarak jauh langsung diluncurkan melalui kehampaan yang jauh membunuh. Jiao Jiao energi darah raksasa langit menyelimuti sudut kehampaan, membuat jangkauan cacing. Pada saat yang sama, darah iblis Peng Fentian milik Peng Bawang bahkan lebih seperti gumpalan energi yang lebat dan hujan di antara sayap yang mengepak, menutupi langit dengan cacing yang cepat. Suara teriakan keluar, dan guntur meledak. Dalam sekejap, cacing-cacing itu berulang kali dibombardir. Meskipun seluruh tubuh dipadatkan oleh paduan kapal perang bintang berkepadatan tinggi, itu masih tak tertahankan. Guncangan di bawah pemboman energi yang tak pandang bulu telah membuat Jero pusing. Dalam suara yang padat dan membingungkan, saya dapat mendengar 1 atau 2 desahan pada suatu waktu, dan dialah yang telah menderita kerugian tetapi berteriak tanpa reaksi mendengkur. Melihat pemandangan ini, Yesuan juga marah,
benar-benar tak tahu malu, perang roda tidak mengatakan, sebenarnya masih dikepung. Bahkan jika dia melambaikan tangannya untuk mengorbankan nyawa Hoshino, tentu saja, itu muncul dalam bentuk peperangan berdiameter 50.000 meter, karena mobilnya diawetkan di kota Tianji. Wujud itu muncul, dan benteng kehidupan yang telah tumbuh hingga berdiameter 100.000 meter dan benteng besar itu dibatasi pada keadaan berdiameter 50.000 meter. Kemudian, Ye Xuan melangkah ke benteng perang sihir, dan suara gemuruh itu bahkan lebih bergema, "Dua raja kecil, kalian tunggu, komandan ini memilih kalian berdua." Anak kedua, kembali, booming, kartu. Begitu suara itu jatuh, sosok Ye Xuan telah menghilang. Pemimpin asli Kaisar Wei, Canas, segera mundur ke belakang, jangan sampai dia bisa berdiri sendiri dan diserang. Tidak ada manusia pasir di sekitarnya. Selalu ada kekurangan keamanan. Suara gemuruh, disertai dengan sejumlah besar suara mekanis kartu, seluruh tubuhnya menjadi hitam, dan ukuran benteng perang raksasa berukuran 50.000 meter itu mulai berubah bentuk. Di mata semua orang, jelas bahwa Sabao Feng, komandan armada perintis surgawi, secara mekanis terintegrasi dengan kapal perangnya yang duduk, tetapi pada kenyataannya, Dewa Ye Xuan berada di kompartemen bagian dalam perang iblis. Hanya kesadaran elektronik telah memasuki peperangan sihir, dan itu akan digunakan sebagai humanoid raksasa untuk meluncurkan pertempuran berbintang. Ya, itu adalah baju besi humanoid. Kali ini, pilihan perubahan Ye Xuan masih merupakan dewa perang paduan humanoid, tetapi sekarang perubahannya belum selesai, citra dewa perang paduan dengan cepat muncul. Meskipun Zhou tidak malu, karena ia dipanggil anak kedua lagi, diperkirakan bahwa setelah perang, nama komandan generasi kedua Tianji akan tersebar di 3 pesawat utama. Tetapi sekarang dia telah jatuh ke dalam situasi yang salah, menghadapi generasi kedua dari 2 orang kuat hebat dari generasi kedua dari jenius besar, para tiran dari para tiran dan para tiran dari para tiran, dan pihak lain juga mengintip keuntungannya, semua di bawah serangan yang ditargetkan dia tidak dapat membalikkan situasi pada satu waktu. Jika itu adalah pertempuran yang panjang, cedera serius tidak dapat dihindari. Dalam hal ini, Zhou marah lagi dan hanya bisa mundur. Melihat pemandangan ini, para tiran dari para tiran dan para tiran dari para tiran tiba-tiba hidup kembali. Semenit yang lalu, wakil komandan skuadron singa, yang menyerang singa dan para tiran, dengan tergesa-gesa dikalahkan oleh mereka. Apa yang lebih menarik dari ini, tetapi pria bernama Sabao Feng sebenarnya tidak tahu bagaimana hidup dan mati. Dia mengatakan bahwa 2 pengganggu kecil di Tianjiao dari generasi muda orang-orang **** dan King Peng menjadi 2 raja kecil. Ini benar-benar disengaja, biarkan para tiran dan para tiran sangat marah. Di bawah amarah, tubuh dewa berkepala 9 dari tubuh berukuran kilometer dan langit biru Dapeng segera menjerit dan menggeram, dan mulutnya menggeram, dan kesombongan itu tidak lagi. Sabao Feng kan, hanya mengandalkanmu untuk mengklaim sebagai salah satu dari 5 perilaku teratas dunia. Apakah kamu lupa perang yang dirusak oleh Tuan Rubah? Aku benar-benar tidak ingin menjadi terkenal. Aku tidak ingin menjadi terkenal. Kemarilah, ketika Tuan Rubah sinar matahari dapat membuatmu menjadi babi, kamu bisa menjadi seperti kakek hari ini. Hei, pada akhirnya, kedua tiran dan para tiran dari para tiran dan para tiran masing-masing membuat teriakan yang mengejutkan dan kalajengking yang panjang, dan tubuh mereka dikosongkan, dan satu kiri dan satu kanan bergegas menuju peperangan yang kosong. Dalam pertempuran itu, komando ini memang dikalahkan, tetapi nilai kekalahan, karena panen yang besar, sama saja dengan kobaran api dan burung phoenix, bakat dan hati dari pertumbuhan yang mengerikan ini dalam kesulitan, bagaimana kalian berdua bisa memiliki Wang Ba kecil? Petik 2. Aku masih tidak tahu seberapa besar wajahnya. Dalam komando ini, kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk penyanyi itu untuk mengambil sepatu. Hari ini ditakdirkan untuk membunuh perintah ini dalam kekosongan ini. Dalam peperangan sihir yang akan memperluas perubahan mekanis, suara kekecewaan Ye Xuan terdengar, tidak hanya untuk melepaskan retorika, tetapi juga untuk menghancurkan para tiran dan para tiran di ruang virtual ini, bahkan dalam nada mudah dan rapi, seperti menyebutkan hal kecil yang sepele, sangat percaya diri. Hampir pada saat berikutnya, perubahan mekanis perang iblis akhirnya selesai. Kali ini, Ye Xuan tidak mengecilkan bentuk tubuhnya. Pada saat ini, itu adalah prajurit paduan raksasa dengan tinggi 50.000 meter. Perisai raksasa tangan kiri sangat tebal. Pada pandangan pertama,
ia tahu bahwa ia memiliki kekuatan pertahanan defensif. Hanya dengan melihatnya dapat membawa rasa aman yang dapat diandalkan dalam pikiran orang-orang. Tombak tangan kanan, penuh dengan ratusan ribu meter, 3 kali tinggi Dewa Perang Paduan. Pada saat ini, ia dipegang di tengah tombak, dan pertama kali diangkat di atas bahu, diikuti oleh lebarnya paduan Dewa Perang. Bahunya berputar dan pinggangnya terpelintir. Tombak besar yang panjangnya puluhan ribu meter ini terlempar keluar dalam sekejap. Panggil, oh lala, suara tajam gendang telinga bergetar tajam, dan langit hitam meledak menjadi vektor aliran hitam yang berkali-kali lebih cepat daripada kilat. Ada suara retakan yang jelas dan tidak salah lagi, dan kekosongan itu juga terpotong menjadi dua. Dalam sekejap mata, tombak besar ini telah melintasi kekosongan Singhe sejauh 70.000 hingga 10.000 mil, dan itu sangat tak tertandingi langsung muncul di depan Peng Bawang. Tidak ada ketegangan, ketika dada ditusukkan. Tombak itu panjangnya lebih dari 10.000 meter dan diameternya ratusan meter. Darah Peng Bawang terkondensasi menjadi 1 kilometer saat ini. Di mana itu masih dipaku. Itu hanyalah tongkat besar, seekor nyamuk, dan darah Peng Bawang benar-benar meledak keluar dalam sekejap. Itu berubah menjadi hujan darah, dan itu adalah upaya setengah berkedip. Telah hancur secara langsung oleh kehidupan yang keras, Bu, apa-apaan ini? Melihat Peng Bawang, yang baru saja bergegas maju bersamanya, benar-benar dibombardir untuk kabut berdarah pada saat dia tidak berada di tengah napas. Dan tombak mengerikan yang panjangnya lebih dari 10.000 meter. Hanya saja sebagian kecil ujung depan tombak itu menyentuh darahnya. Rupanya, kekuatan yang tersisa masih ada, dan Wei Neng jauh lebih dari itu. Para tiran sangat takut sehingga mereka semua terburu-buru. Tubuh dewa berkepala 9 dari kilometer itu langsung nyaman bagi udara virtual untuk berakhir dengan tiba-tiba. Kemudian, saat jeritan di mulutnya keluar, 9 kepala dewa itu langsung berbalik dan melarikan diri, dan dalam waktu setengah waktu yang singkat, dia bahkan takut oleh gentian itu. Sayangnya, semuanya sudah terlambat. Tombak paduan yang dilemparkan oleh Ye Xuan bukanlah paduan kapal perang bintang biasa yang sebenarnya, tetapi dipadatkan oleh banyak molekul mikro dari turunan diri serangga dunia. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa tombak ini benar-benar hidup. Tentu saja, meskipun itu bisa dilakukan, Ye Xuan tidak dapat membuat tombak tersebut melakukan perubahan yang fleksibel seperti sihir para biksu ras manusia, seperti tiba-tiba berputar di kehampaan, membunuh target lain, dan sebagainya. Itu tidak sesuai dengan sistem teknologi orang-orang Tianzu, dan akan dicurigai oleh banyak mata. Bahkan jika perubahan ini harus dilakukan, itu hanya dapat diekspos ketika secara pribadi berhadapan dengan individu-individu tertentu, dan paling-paling itu akan membunuh lawan. Pada saat ini, bahkan jika tombak itu dibuang oleh Dewa Perang Paduan, Ye Xuan tidak dapat membiarkannya terus ada, seperti pertempuran paduan yang dibuang dalam rasio mekanis dan pertempuran Yero. Tombak itu akhirnya akan meledak. Jika tidak, setelah ditemukan oleh seseorang yang memiliki hati, di bawah beberapa penelitian, mungkin tidak mungkin untuk melihat masalah material tombak, yang akan membawa masalah bagi Ye Xuan. Kita harus tahu bahwa peledakan semacam ini tidak hanya penghancuran diri dalam pengertian biasa, tetapi molekul mikro turunan serangga dunia yang tak terhitung jumlahnya yang terkondensasi menjadi tombak perang paduan ini, dari tingkat mikro, pada saat yang sama dan meledak secara menyeluruh. Boom! Tepat ketika para tiran berteriak dalam jeritan dan tidak ragu untuk melarikan diri, mereka hanya menggunakan sebagian kecil dari ujung depan tombak untuk menghancurkan para tiran menjadi tombak darah yang besar, meledak sepenuhnya, terbuka. Gemuruh bumi yang besar dan mengguncang, gelombang kejut energi tak terlihat dari tenda tersapu terbuka, kekosongan lingkaran 10.000 meter diselimuti, dan para tiran yang telah melarikan diri di masa depan kebetulan berada di kekosongan ini, ditakdirkan untuk terpengaruh. Hei, suara teriakan yang mirip dengan tiran singa sebelumnya keluar, dan kemudian hujan berdarah yang agung di langit imajiner mil ini, tetapi para tiran tidak jatuh. Pada saat yang paling kritis, 9 garis keturunan berdarah dengan cepat pulih dan diaktifkan secara ekstrim. Bentuknya dengan cepat meluas, dan hasil akhirnya adalah tubuh dewa berkepala 9 yang meledak dengan kecepatan tinggi. Setengah bagian pertama akhirnya melampaui area yang hancur oleh energi ledakan, dan itu hanya setengah bagian terakhir. Suara teriakan serigala belum jatuh, dan tiran-tirani yang hanya memiliki setengah dari reruntuhan telah berubah menjadi bayangan berdarah, bergegas ke depan lusinan alam semesta kedua, keturunan jenius.
Di dalam garis keturunan Kam yang sebenarnya, langsung ke sisi terakhir, pembunuhan tidak memimpin. Semua ini berumur panjang, tetapi itu terjadi dalam waktu singkat. Bagi kubu kuat kedua belah pihak yang berjauhan dalam kehampaan 100.000 mil, mereka baru saja melihat para tiran berteriak ke arah peperangan sihir yang sedang mengalami perubahan mekanis. Pada saat berikutnya, peperangan sihir transformasi mekanis selesai, dan tombak dilemparkan ke atas. Pembawang terpecahkan setelah setengah minat, dan kemudian tombak besar itu meledak, dan tiran itu menghancurkan darah yang setengah terisi. Menyeret tubuh yang terluka, gelembung akan jatuh ke tumpukan orang, menghilang sepenuhnya. Sampai saat itu, seruan kekosongan di langit tiba-tiba terdengar, terlepas dari faksi, kecuali armada budak kosmik pertama, orang kuat dari alam semesta kedua, dan alam bawah sadar berteriak. Oh, apa yang terjadi pada akhirnya? Peng Bawang hilang. Hei, dia juga setengah hilang. Apakah ini mimpi? Petik 2. Itu terlalu kuat. Apakah ini Sabao Feng yang awalnya disiksa oleh Raja Rubah? Rasanya seperti terlahir kembali dan berubah total. Aku tidak bisa memikirkan perang yang memberinya entry dan peningkatan yang mengerikan seperti itu. Kemampuan fusi mekanis Sabu Feng berubah. Awalnya itu adalah pisau mekanis. Apakah itu terinspirasi dalam pertempuran itu? Yang berubah adalah dewa perang paduan humanoid. Kecepatan tombak yang dilempar keluar sangat mengerikan, dan ada perubahan penghancuran diri berikutnya. Ini tidak mungkin untuk dipatahkan. Dengan kecepatan tombak ini, bahkan jika itu dapat dihindari, itu pasti akan dapat memacunya ke samping. Pada saat itu tidak akan menunggu dewa untuk kembali, tiba-tiba meledak, dan tempo delaminasi tidak akan mati. Apa? Tidak heran orang-orang Tianji berani merilis rumor mereka, mengatakan bahwa keluarga itu juga memiliki dunia yang menarik yang dapat dibandingkan dengan Kaisar Xuanzi, dewa perang yang tak terkalahkan, dan tukang sihir. Sekarang tampaknya begitu. Ya, baru-baru ini Raja Rubah hancur seperti anjing mati. Setelah waktu yang singkat, burung Phoenix itu nirwana. Apakah itu kultivasi atau bakat? Tingkat masuknya sangat mengerikan. Ini semakin membuat frustrasi dalam kesulitan. Bakat hati yang lebih berani, itu benar-benar terpana. Itu hanya kekuatan kecil, tidak bisa disebut generasi muda dari dunia yang mempesona. Setelah perang ini, fakta bahwa generasi muda dari 3 bidang kosmik memiliki 5 perilaku yang mempesona akhirnya sepenuhnya diselesaikan. Saat seruan ini terdengar, Dewa Perang Paduan mengambil langkah, dan melintasi ratusan mil langit, mengangkat tangan ke depan Kam musuh yang sudah menjadi berantakan. Setelah puluhan alam semesta kedua hormati darah besar manifestasi binatang buas yang sebenarnya. Momentum itu berteriak di dunia, dan dia tertawa keras, kakek ini berkata sebelumnya, satu orang memilih sarangmu, sekarang pukul 1, bunuh 1, sisanya, 1 bahu-membahu, kakek ini mengajarimu untuk menjadi seorang pria. Aku salah, kamu sama sekali bukan manusia. Engah, hei, begitu wacana ini diekspor, kapal induk armada utama alam semesta kedua, ada suara aneh pada saat itu. Rupanya beberapa monster tua tidak bisa menahan diri, dan mereka segera memuntahkan darah. Saya tidak tahu apakah saya terkejut dengan kekalahan 3 penguasa utama, atau saya disambut oleh kata-kata kejam Yesuan. Di mata Teran dan 2 pengamat kuat dari 2 kelompok pengamat utama, yang jatuh ke dalam kehampaan jauh di belakang armada besar kubu kedua, itu segera memicu banyak pertengkaran. Di antara mereka, 2 sosok tanpa sadar menoleh dan bertukar pandangan, dan kemudian mereka berbisik satu sama lain, mengungkapkan kebingungan yang tebal dan makna yang mencurigakan. Oh, aneh, gaya ini terlihat agak familiar. Bukankah seharusnya begitu? Bagaimana anak itu bisa memiliki keterampilan seperti ini? Bisakah dia berbaur dengan keluarga celestial? Dia juga mendapat komandan armada perintis. Kali ini, peperangan bintang tingkat pesawat sedang mengumpulkan pasukan di medan perang tepi kosmik pertama, meskipun hanya ada beberapa kelompok pelayan dan 2 alam semesta dari alam semesta kedua. Namun, 2 kubu Teran di alam semesta ketiga, serta pangkalan Federal Faro, jelas tidak dapat benar-benar menghindar. Dapat dikatakan bahwa meskipun pertempuran ini adalah konfrontasi antara alam semesta pertama dan alam semesta kedua, hasil akhirnya akan berdampak pada pola besar dari 3 bidang alam semesta. Begitu alam semesta pertama dari keluarga surgawi hegemonik memimpin banyak pelayannya untuk menang, maka dunia ketiga Teran yang malang, selain alam semesta kedua, akan terpengaruh.
Seluruh Federasi Vatikan harus benar-benar tenggelam dalam situasi yang genting, dan bahkan mungkin benar-benar runtuh karena perang ini. Oleh karena itu, meskipun alam semesta kedua telah lama dilepaskan, dikatakan bahwa perang ini adalah keluhan pribadi antara alam semesta kedua dan alam semesta pertama. Itu tidak ada hubungannya dengan federasi. Orang-orang tak berawak itu tidak ada hubungannya, tetapi dua kubu Terran dan markas besar Federal Faro, tetapi masih musuh. Mereka tidak hanya mengumpulkan sejumlah pasukan di alam semesta ketiga, tetapi hanya jika situasi ini tidak benar, ketika alam semesta kedua dari berbagai negara tidak dapat bertahan, dapat menjadi pertama kalinya datang untuk menyelamatkan lapangan dan menyelamatkan tren. Bahkan tiga kubu Terran dan markas besar federal masing-masing mengirim kelompok pengamat yang terdiri dari beberapa eksekutif tingkat tinggi. Tentu saja, ketiga kelompok pengamat dari alam semesta ketiga ini, selain memperhatikan dengan saksama kemajuan situasi perang di garis depan medan perang, jelas memiliki misi lain, yaitu, untuk mengeksplorasi kegilaan tiba-tiba alam semesta kedua, dan untuk alasan sebenarnya untuk perang komprehensif di alam semesta. Pada saat ini, kelompok pengamat yang dikirim oleh tiga kekuatan utama berada di kehampaan di luar medan perang, menghadapi dua kubu yang saling berhadapan, melihat jauh. Kelompok pengamat yang dikirim oleh tiga kekuatan utama hanya memiliki satu benteng sepanjang 10.000 meter. Bagaimanapun, itu adalah untuk menyelidiki informasi untuk mengamati pertempuran, dan itu bukan untuk berpartisipasi dalam perang. Tidak perlu membuat fantasi besar, lebih mudah untuk melakukan operasi dalam kegelapan. Namun, ketiganya telah membuka susunan tersembunyi saat ini. Di benteng setinggi 10.000 meter yang diawasi ketat di langit yang jauh, ketiga kota itu semuanya adalah raksasa tingkat tinggi. Bagaimanapun, kali ini masalahnya terlalu besar, itu terkait dengan pola masa depan dari tiga pesawat utama. Para raksasa tidak duduk di kota, datang secara pribadi. Di antara benteng setinggi 10.000 meter yang mewakili Federasi Faro, kursi Akademi Pengawas Federal adalah naga suci, dan wakilnya, wakil presiden pertama, menghormati angin dan datang bersamanya. Atas nama dinasti yang berkembang pesat dari Kam Sains dan Teknologi, itu adalah plakat kuno para pangeran kuno, serta beberapa tingkat tinggi kerajaan, termasuk dua kaisar, Long Xiao, juga dikenal sebagai Long Sui, yang terakhir, yang merupakan nama yang ia gunakan ketika ia pertama kali melakukan uji coba kekaisaran. Selain itu, Huang Xiaolong, yang selalu mendukung Long Xiao, juga menyertai, dan ada beberapa kekaisaran tingkat tinggi dan para pengawalnya. Adapun perwakilan dari Kam Terran, itu adalah wakil istana-istana kekaisaran, bernama Gonggutian, dan rahim istana-istana juga disertai oleh rahim, dan ada juga beberapa tuan kecil. Di antara benteng sepanjang 10.000 meter yang mewakili dinasti abadi dari Kam Sains dan Teknologi, kekaisaran tingkat tinggi yang menyertainya dari kekaisaran perang surgawi adalah yang dilanda perang, dan teman-teman lamanya, yang tidak memiliki alis, juga datang. Dua sosok yang telah berbisik sebelum. Kecurigaan itu adalah mereka berdua. Selain itu, Xuan Yuan Zijing dan Duan Mu Xiaocha, Zhao Qianru, tiga wanita, sekarang berada di dalam tas penyimpanan hantu-hantu tua. Pada hari itu, Nether kurang setia pada alam semesta kedua, dan setelah menghilang secara misterius, kedua lelaki tua itu menatap tiga wanita Xuan Yuan Xian, meskipun ketiga wanita itu dipisahkan dengan yang kuat di antara suku-suku, tetapi perang bagaimanapun, dengan alis dan leluhur, bagaimanapun, mereka adalah kekuatan besar dari dunia ke-15. Mereka telah mencoba yang terbaik untuk berurusan dengan tipu muslihat berambut kuning yang tidak ada di tiga gua. Secara alami, tidak ada ketidaknyamanan. Ketiga tipu muslihat itu semuanya adalah master yang tidak berhasil. Setelah kembali ke suku, mereka semua menyelinap keluar dari intip-intip, dan mereka baru saja ditangkap oleh pembunuh perang rahasia dan leluhur tanpa alis. Kemudian mereka disatukan dan mengumpulkan senjata sihir penyimpanan khusus yang dapat menampung tubuh yang hidup, dan ditahan oleh hantu-hantu tua yang dilanda perang. Setelah kedua lelaki tua itu jatuh ke tiga wanita, mereka awalnya ingin menemukan tempat terpencil. Mereka memulai metode pencarian jiwa ketiga wanita itu, dan kemudian mereka memberikannya ke alis. Mereka adalah penguasa penyihir. Fakta-fakta pada dasarnya telah dipelajari, tetapi yang lainnya sama sekali tidak diketahui. Saya ingin mendapatkan lebih banyak informasi rahasia melalui ketiga wanita itu, sehingga saya dapat menargetkan bawah tanah. Pada saat ini, kebetulan ada berita bahwa alam semesta kedua dari kedua negara akan meluncurkan perang bintang tingkat pesawat dengan orang-orang Tianzhu,
dan 3 kaisar kekaisaran yang diperintahkan oleh dinasti abadi juga bertindak sebagai kekuatan besar, dengan tim pengamatan. Perjalanan untuk tujuan pengiriman. Hanya ada 2 kekuatan besar di kekaisaran perang surgawi. Perang tidak akan kembali. Perang dan hantu-hantu tua tidak berdaya. Mereka hanya dapat menghentikan pencarian jiwa untuk sementara waktu, dan pergi ke bintang abadi dengan Alice, dan kemudian mengikuti keluarga kerajaan. Crab datang ke alam semesta kedua. Di atas adalah alasan mengapa kedua lelaki tua ini muncul di alam semesta kedua. Pada saat ini, dengan kecurigaan dari kedua lelaki tua itu, mata kedua pria itu sekali lagi bertemu di satu tempat, dan mereka memulai pertukaran pengetahuan dan berbicara secara diam-diam. Perang, hantu tua, hal ini tergantung padamu. Seberapa yakin, tidak yakin, gayanya sangat familiar, tetapi itu adalah keluarga surgawi, kesadaran elektronik dapat dipalsukan. Dan Sabao Feng ini adalah komandan armada surgawi dari keluarga surgawi. Bagaimana mungkin patriark keluarga surgawi tidak menaruh apa itu? Jika anak ini benar-benar rubah dan seorang bangsawan, bagaimana dia bisa menang melawannya? Tetapi, jangan lupakan Kaisar Xuanzi, bukankah orang itu juga ras manusia? Hasilnya beralih ke alam semesta pertama dan berkeliaran, bahkan seluruh kelompok iblis tertipu, dan berubah menjadi suku besar kelompok iblis. Kejeniusan putra, karena dia bisa melakukannya, tidak dapat melakukannya untuk Mao Linghu Shaosu. Harus dikatakan bahwa berbagai cara yang terakhir lebih misterius daripada Kaisar Xuan. Hei, kamu mengatakan ini, itu benar-benar mungkin. Bagaimana perasaan lelaki tua itu seperti detak jantung. Melihat ke belakang, tampaknya Kaisar Xuan memang telah menghilang untuk sementara waktu, dan kemudian ada penyanyi menarik lainnya yang muncul secara berurutan. Tampaknya gayanya mirip. Tidak tahu malu, sekarang aku mendengarkanmu. Lelaki tua itu memiliki tebakan yang berani. Xuan Huangzi mampu mengosongkan kekuatan spiritual iblis, dan juga harus bisa mendapatkan kesadaran elektronik dari keluarga surgawi. Jadi, jika ini adalah Safir, kemungkinan besar Safir itu kurang berwibawa dan kurang terpencil, maka kemungkinan besar dia adalah Xuan Huangzi. Aku akan menjatuhkannya dengan canggung, bukankah seperti ini? Itu akan terlalu menakutkan. 5 bidang kosmik dari 3 alam semesta itu mempesona, dan 4 diantaranya sebenarnya adalah 1 orang. Tidak, bukan 4, seharusnya 5 orang. Jangan lupa bahwa Dewa Perang yang tak terkalahkan masih berada di kam yang sebenarnya. Sekarang tidak pasti apakah dia adalah avatar surgawi atau pangeran dari pangeran, jika keempat lainnya semuanya adalah jika Xuan Huangzi sendirian, Dewa Perang yang tak terkalahkan ini lebih dari 90% dari dirinya. Xuan Huangzi, Dewa Perang yang tak terkalahkan, Linghu Shaosu, yang terhormat, dan Sabao Feng di depan Anda. Apakah itu benar-benar seseorang? Setelah percakapan rahasia, Ragu Perang dan leluhur yang merenung secara tidak sengaja menemukan rahasia ini yang sangat mungkin menjadi kebenaran. Mereka segera membiarkan mereka saling memandang dan merasakan seluruh tubuh dingin. Jika tebakan dan kesimpulan ini benar, maka orang ini adalah dunia yang menarik. Itu hanya, saya tidak bisa menggambarkannya, itu terlalu mengejutkan. Satu orang, mengaduk situasi 3 bidang alam semesta. Xuan Huangzi dan Sabao Feng telah menyebabkan kekacauan di alam semesta pertama, atau mereka telah menarik perhatian. Tuan Rubah dan Dewa Perang yang tak terkalahkan semuanya menguasai 2 kubu dari seluruh alam semesta ketiga. Di alam semesta kedua, ada lebih dari setengah kekuatan tingkat atas di alam semesta kedua. Di alam semesta kedua, lebih dari setengah kekuatan tingkat atas bermain di antara telapak tangan. Tidak hanya kekuatan besar yang dapat dibalikkan, tetapi seluruh keluarga Yinmo dihancurkan dengan cara. Dan sekarang ada pemilik bintang dari anjing gila monster tua seperti dunia yang meraung seperti guntur, bersumpah untuk menemukannya untuk berdarah dan melampiaskan kemarahan mereka. Semuanya, satu bagian, satu tumpukan, pada saat ini, seperti pembalikan film, terlintas di otak Ragu Perang dan leluhur tanpa alis. Secara bertahap, keringat dingin di punggung kedua lelaki tua itu penuh. Beginilah cara kagum dengan metamorfosis kuno yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Untuk pertama kalinya, mereka mulai mengguncang kepercayaan diri mereka dalam perhitungan mereka sendiri. Bisakah keberadaan 3 alam semesta utama yang menggemparkan seperti itu berhasil ditangkap oleh mereka? Bahkan jika mereka berdua bertenaga tinggi, tetapi pada saat ini, Perang dan leluhur yang merenung, untuk ini,
tiba-tiba semuanya sedikit lemah. Namun, perasaan ini datang lebih cepat, dan dasar perang dan induk alis dan leluhur dengan cepat bersinar terang, tetapi mereka disembunyikan dengan baik oleh mereka. Tetapi hati kedua lelaki tua itu, tetapi semuanya menjerit. Sebelum saya menyadari bahwa Netherlands harus menjadi penguasa rubah, mereka sudah sangat bersemangat, karena hanya rubah kecil, berbagai manfaat telah membuat mereka merasa bersemangat. Dan tubuh Nether yang kurang dihormati, manfaatnya juga cukup banyak, hanya cakar ajaib Nether yang berdarah, dan wajah harta karun kuno dari kabut asap, telah membuat kedua lelaki tua itu sangat didambakan. Sekarang, ketika mereka menyadari bahwa mereka adalah orang-orang yang menghitung pikiran mereka sendiri, tidak hanya memiliki dua identitas di depan, tetapi masih ada tiga yang lain yang tidak lemah, dan masing-masing dari mereka juga mewakili identitas ciptaan dan manfaat yang hebat. Menjadi diperbesar tanpa batas. Terlebih lagi, selain manfaat dari 5 identitas seperti Xuan Huangzi, kedua lelaki tua itu lebih yakin bahwa pasti ada sesuatu yang lebih menakjubkan yang tersembunyi atau rahasia, cara rahasia. Kalau tidak, bagaimana mungkin itu mengganggu gerakan sebesar itu, dan seluruh 3 bidang kosmik akan terlempar. Jika Anda memikirkannya, jika Anda memilah berdasarkan waktu, Anda seharusnya dapat mengetahui bahwa dari awal Kaisar Xuanzi, hingga sekarang Sabao Feng lahir, dalam waktu kurang dari setahun, generasi muda yang mereka hitung untuk ranah itu sebenarnya seperti roket, begitu mengerikan melonjak beberapa ranah. Ini tidak terjadi dengan sejumlah besar sumber daya kultivasi di tangan, atau kekuatan dan keterampilan magis yang kuat. Kultivasi sumber daya sangat besar, dan fondasinya cukup. Butuh waktu bagi Anda untuk mengumpulkannya. Pemurnian membutuhkan waktu, dan ada lebih banyak tangan, yang tidak dapat diubah menjadi kekuatannya sendiri. Pada akhirnya, itu juga merupakan kerugian. Jelas, di tangan pihak lain, ada metode rahasia anti langit tertentu yang dengan cepat meningkatkan kultivasi ranah. Mereka tidak tahu keberadaan sistem fagositosis, jadi mereka hanya dapat dijelaskan dengan metode rahasia anti langit. Singkatnya, orang ini memiliki ciptaan yang hebat, begitu diperoleh, ia harus terbang ke langit. Bagi kekuatan Qian Kun manapun, memasuki wilayah bintang adalah impian terbesar. Banyak kekuatan besar telah menghentikan semua kehidupan. Jika Anda bisa mendapatkan hukum rahasia orang ini, perang dan kedua leluhur akan hampir 100% ditentukan, dan mereka akan dapat melangkah ke tingkat bintang. Dan waktu yang dibutuhkan pasti tidak akan terlalu lama. Dan pada akhirnya, itu pasti tidak semudah melangkah ke wilayah utama bintang. Melampaui wilayah utama bintang bukanlah mimpi. Memikirkan hal ini, hantu tua yang dilanda perang dan leluhur tanpa alis saling bertukar pandang, dan kedua lelaki tua itu melihat keinginan yang kuat hingga ekstrim dari dasar satu sama lain. Keinginan gila, keduanya diam-diam bersembunyi lagi. Meskipun sekarang hanya spekulasi, jika tidak ada kecelakaan, pada dasarnya tebakan ini adalah fakta, kali ini, kita tidak putih. Tidak ada yang putih. Panennya terlalu besar. Bagaimanapun, setidaknya satu rahasia ditemukan. Sepertinya kita harus mengubah strategi. Orang ini tidak pandai menghadapinya. Tidak boleh terlalu tergesa-gesa. Kalau tidak, kemungkinan besar kapal akan terbalik di selokan. Jangan lupa, banyak energi yang telah dibayangi olehnya, dan bahkan termasuk penguasa bintang. Ya, semua strategi lain telah berhenti untuk sementara waktu. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah berdiri diam dan mengamati secara rahasia, sambil memikirkan tindakan balasan. Waktunya juga tidak terjadi. Begitu terjadi, itu akan membunuhnya dalam satu gerakan. Hei, Pada saat yang sama, salah satu dari 3 misi pengamatan utama adalah milik benteng 10.000 meter di markas besar Federal Faro. Penjaga Institut Pengawasan Federal, pada saat ini juga merupakan kunci alis ganda. Garis pandang mengunci dengan kuat layar stereo holografik di depannya, dan garis pandang jatuh pada dewa perang paduan humanoid yang dibentuk oleh perubahan mekanis benteng kehidupan Xingye. Dengan khawatir, saya bergumam pada diri sendiri, kapan kemampuan integrasi mekanis orang-orang Tianzu, kapan ini sekuat ini? Menurut intelijen kami, apa yang disebut rahasia utama keluarga surgawi ini tidak diciptakan oleh Kaisar. Masuk akal untuk mengatakan bahwa itu seharusnya tidak begitu matang sekarang. Bahkan generasi muda keturunan Tianji telah mencapai tingkat pemahaman ini di bidang ini. Ada cacing jero, dan sekarang itu adalah dewa perang humanoid Sabao Feng. Apa yang terjadi di kelompok etnis Tianzu?
Apakah jenius muda itu muncul seperti ledakan? Benar-benar mengkhawatirkan. Berbicara tentang ini, Long Hao menggelengkan kepalanya dan mendesah, lalu menoleh ke belakang wakil presiden Akademi Pengawas, yang dihormati oleh Hongdu. Dia berkata, coba sampaikan pesan itu ke kota Tianji, mari kita taruh di sana. Beberapa orang gelap menghentikan pekerjaan lain di tangan, pertama-tama memahami masalah tersebut, dan menyerahkan laporan penyelidikan untuk kembali. Petik 2. Selain itu, bagaimana kemajuan penyelidikan lanjutan terhadap hantu-hantu tua Wensing? Hei, benda tua itu tidak sesederhana itu, aku telah menyembunyikan lelaki tua itu, dan dengan hati dan hatinya, bagaimana mungkin itu benar-benar sebuah tembakan? Berikan pemboman. Jika masih belum ada hasil, biarkan anak gelap di sana meningkatkan intensitas setelah kejadian itu. Bagaimanapun, kamu harus membawanya keluar. Di area yang sama, kastil besar seluas 10.000 meter yang mewakili Kamteran, Istana Suci Istana Kekaisaran juga diarahkan kepada orang-orang dari Kam Seni Bela Diri di belakang mereka. Maknanya pada dasarnya sama, untuk Yero dan Pasir. Bao Feng meluncurkan penyelidikan penuh, dan bakat elektronik dan mekanik yang ditampilkan oleh Tianpi, dua keturunan keluarga Tianji, terlalu menakjubkan, dan mungkin menjadi masalah besar yang nyata di masa depan. Semua ini hanyalah sebuah episode, dan di tengah arus bawah di 3 benteng pengamatan dari alam semesta ketiga, area pusat dari 2 front langit berbintang di depan langit, dengan tubuh setengah berdarah dari tiran-tirani melarikan diri, pertempuran telah berubah lagi dalam sekejap. Engah, hei, jeritan tumpul keluar, diikuti oleh suara yang ganas dan ganas. Setelah tombak besar sebelumnya terlempar keluar, prajurit paduan itu membalik pergelangan tangannya dan mengulurkan tembakan lain dari telapak tangannya. Puluhan ribu meter panjangnya, melangkah keluar, dan menghadap ke belakang, langsung membuka jenius kosmik kedua dengan kalajengking terbang, dan perutnya pecah, dan ususnya terseret dalam kehampaan. Beberapa kilometer, pemandangannya mengerikan, dan mengejutkan banyak pembangkit tenaga listrik dari kedua belah pihak. Dewa Perang Paduan sekali lagi berhasil, dan sosok itu sedikit mengejar ke arah tujuan kedua. Pada saat yang sama, tawa hangat dan ejekan konyol Ye Xuan bahkan lebih keluar. Ini yang disebut pasca Tianjiao dari Federasi Alam Semesta kedua Anda. Bagaimana menurut Anda itu sekelompok ayam dan burung pegar? Sangat tepat untuk menggambarkan mereka dalam kata-kata serigala, bahkan kata-kata itu dihina. 3 petarung hebat di masa lalu berani bertarung setidaknya. Aku tidak menyangka sarang besar yang berdiri di belakang ini begitu tak tertahankan. Melihat paman ini seperti menjadi gadis kecil yang kuat, berbalik dan berlari, hantu menangis. Petik 2. Terlalu mengecewakan. Menurut paman ini, jika yang disebut leluhur alam semesta kedua dari kedua negara adalah kebajikan, jangan membuat malu, kakek ini menempatkanmu kembali, mencari ibu untuk minum susu, dan mengapa tidak? Hahaha, engah, hei, dalam tawa yang hangat, tombak tangan kanan Dewa Perang Paduan diambil lagi, dan seekor naga berdarah campuran ditusuk oleh ekor dan dipakul langsung ke dalam kehampaan. Kemudian, saat suaranya yang tragis keluar, Dewa Perang Paduan seolah-olah dia terpana untuk langsung menggoyangkan tombak besar di tangan kanannya. Naga berlumuran darah yang tertusuk di ujungnya langsung terdegradasi, dan darahnya turun seperti hujan. Sangat menjijikkan, lumpur kecil juga belajar serigala, kamu sangat takut dengan kematian, ibumu tahu. Ini terlalu beracun, dan tampaknya orang-orang dari Federasi Alam Semesta kedua tidak sama. Fakta-fakta yang terungkap di depan mata adalah sama. Orang-orang kuat di armada alam semesta kedua dan front sekutu sangat marah, mereka semua menggertakkan gigi, dan tinju mereka sudah ketat, tetapi tidak ada yang bisa membalas. Perasaan bahwa seluruh alam semesta seperti itu dihina oleh seseorang di depan umum terlalu canggung, dan banyak orang kuat dari alam semesta kedua sudah marah di tempat kejadian. Akhirnya, orang-orang dari semua kelompok etnis yang tinggal di kapal induk armada etnis mulai tidak dapat duduk diam. Meskipun mereka tidak secara pribadi mengambil gambar, mereka bermain melawan Dewa Perang Paduan, karena itu hanya akan membuat orang semakin banyak tertawa. Kecil, tetapi marah, melepaskan kata-kata. Semua keturunan dari semua kelompok etnis, dan kemudian mundur, semua aturan keluarga. Begitu bahasa ini keluar, lusinan patriot dari keturunan berbagai kelompok etnis yang telah mengikuti 3 tiran utama, tiba-tiba berteriak. Arti lama dari keluarga ini sangat jelas, yaitu, karena Anda harus bertarung sendiri,
dan sekarang Anda sudah keluar, maka tidak ada alasan untuk kembali. Tidak masalah jika Anda mengalahkannya, tetapi bahkan jika Anda memanjat, Anda harus memanjat pertempuran ini. Untuk garis bawah wajah-wajah alam semesta kedua, lelaki tua itu jelas menggigit giginya, dan orang-orang tua yang berada di kapal induk kelompok etnis lain tidak mendengkur. Jelas, ini juga artinya, tentu saja, orang-orang bodoh tahu bahwa mereka tidak dapat benar-benar membuang lusinan keturunan dari berbagai generasi, terlepas dari kesombongan mereka. Bagaimanapun, mereka dapat muncul dalam situasi sebelumnya dan muncul dengan 3 penguasa, di keluarga mereka masing-masing. Sama sekali tidak mungkin menjadi jenderal. Orang-orang tua yang duduk di kapal induk berbagai kelompok etnis, mengeluarkan wacana semacam ini, selain dengan sengaja mendukung wajah, yang perlu mereka lakukan adalah berpura-pura dipasang. Dengan tindak lanjut perang, jika puluhan orang bergabung di bawah reruntuhan dalam perjalanan, jika Dewa Perang Paduan dapat ditekan, itu wajar saja. Jika masih tak terkalahkan, tetapi korbannya berat, maka jika Anda tidak dapat melakukan apa-apa, orang-orang tua itu pasti akan memiliki persiapan backhand lainnya, dan tidak mungkin untuk benar-benar menonton semuanya di tempat. Untuk ini, lusinan patriot surgawi dari alam semesta kedua ini, yang telah memanifestasikan darah dan tubuh mereka yang sebenarnya, dengan cepat memikirkannya setelah beberapa saat panik, dan kemudian mereka menghentikan tubuh mereka dan saling menghentikan. Tukar mata, dan akhirnya gigit gigi, lalu jangan mundur, sambil meraung dan melipat dan bergegas menuju Dewa Perang Paduan. Raung, hei, hei, kemarahan di jalan bahkan dapat dikatakan sebagai kemarahan dan kesedihan dari jeritan kemarahan dan jeritan. Puluhan kepala berbalik pada saat yang sama dengan binatang buas berbintang dari 1000 kaki, menyelimuti kekosongan yang luas dan meraung ke Dewa Perang Paduan. Adegan ini terlalu menakjubkan. Dibandingkan dengan paduan Dewa Perang sebelumnya dan para tiran dan Peng Bawang, kekuatan-kekuatan kekerasan belum naik berkali-kali. Bagaimanapun, ini adalah lusinan bintang dan monster, alam semesta kedua. Tubuh pada dasarnya dipenuhi dengan darah makhluk yang kuat dan kuno. Setelah darah diaktifkan, itu tidak akan terlihat terlalu banyak. Itu tidak jauh berbeda dari binatang buas di langit. Puluhan binatang buas bergegas ke Dewa Perang Paduan setinggi 50.000 meter. Adegan ini seperti tebasan mekanis yang sama di langit, perburuan di galaksi, berusaha memberi orang-orang indera penglihatan yang hampir seperti mimpi. Gadis-gadis kecil di alam semesta kedua, apakah kamu tidak berlari? Apakah kamu menangis dan kembali? Hahaha, dalam hal ini, paman ini mengajarimu bagaimana menjadi seorang pria hari ini, dan memintamu untuk melihat apa yang disebut posisi tak terkalahkan di bawah bintang-bintang. Dalam pertempuran ini, Yesuan sama sekali tidak mempertimbangkan kemenangan dari apa yang disebut kemenangan terakhir. Dia hanya komandan armada perintis dari pasukan hegemonik kosmik pertama. Dia hanya peduli bahwa dia dapat bertarung dalam pertempuran ini. Berapa banyak bola mata yang dimenangkan dalam permainan, dan setelah kembali ke kota pangkalan kota Tianji, itu akan dapat berhasil menjadi patriark minoritas keluarga dan kemudian memiliki otoritas yang lebih besar. Untuk menyelamatkan kelompok iblis, lusinan kaisar dari dinasti telah memperoleh lebih banyak kemudahan. Sebagai komandan armada perintis, jika dia ingin membangun eksploitasi militer, waktu yang dapat dia perjuangkan adalah waktu sebelum bala bantuan utama belum tiba. Jadi, sekarang, jika Anda tidak bermain sekarang, setelah bermain, dia harus mengambil sikap tertinggi dan menunjukkan yang tak terkalahkan sebanyak mungkin. Sekarang, dia melakukan hal yang sama, dan kata-kata arogan di mulutnya terdegradasi, dan Dewa Perang Paduan telah melangkah keluar darinya. Hei! Hei! Tepat saat Dewi Paduan itu membengkak dan melangkah keluar, di antara tangannya yang besar, ada 2 getaran-getaran frekuensi tinggi. Kemudian, perisai perang besar yang dipegang oleh tangan kirinya dan tombak perang mengerikan di tangan kanannya mulai berubah bentuk pada saat yang sama. Sebelum keadaan Paduan, sekarang menjadi keadaan kedua, berubah menjadi perisai cahaya mati antimaterial hitam dan tombak cahaya mati. Bagaimanapun, kemampuan ini telah terungkap dalam rasio mekanis sebelumnya. Yesuan tidak perlu menyalahkan dirinya sendiri. Yesuan dapat menggunakannya untuk menciptakan hasil yang lebih mengejutkan bagi dirinya sendiri dalam pertempuran ini. Ya, tepat sebelum dia memutuskan untuk mengaktifkan bentuk energi kedua dari perisai perang dan tombak, Yesuan diam-diam telah memberikan lusinan jenius kosmik kedua yang telah memanifestasikan pembuluh darah berdarah di hati mereka. Penghakiman telah dikeluarkan sebelumnya. Orang-orang ini,
yang tidak mati atau terluka, tidak dapat melarikan diri, dan akan menjadi batu loncatan baginya untuk membangun pertempuran yang mengejutkan. Ye Xuan tidak bodoh. Sebaliknya, pikirannya cukup sensitif dan fleksibel. Jika tidak, mustahil untuk menyelinap ke dalam kegelapan tiga alam semesta dalam kegelapan tiga alam semesta utama. Cuaca yang mengejutkan. Ketika lelaki tua yang duduk di kapal induk alam semesta kedua dari alam semesta kedua melepaskan kata-katanya untuk mendukung wajahnya, dia kira-kira menebak sempoa yang dimainkan hati pihak lain. Tidak diragukan lagi, lusinan patriot dari generasi kedua alam semesta ini, mereka tidak dapat benar-benar menyerah. Alasan mengapa lelaki tua itu begitu, di satu sisi adalah untuk menghadapi, di sisi lain tidak berdamai, masih menginginkan satu ujian. Jika ramai, akan lebih baik untuk menekan Ye Xuan, dan semua masalah akan terpecahkan, dan wajah akan pulih sepenuhnya. Dan jika tidak bisa, setelah Ye Xuan melukai beberapa dari mereka dengan serius, para penjahat berbahaya di kubu yang berlawanan harus memiliki tindakan lain, dan apa tindakan lanjutan yang mungkin diambil Ye Xuan. Pada dasarnya, saya punya banyak pikiran. Oleh karena itu, dia sekarang harus membunuh lebih dari 30.000 binatang dewa berbentuk tubuh dengan kecepatan kilat, setidaknya untuk menciptakan pertempuran baru, dan pada saat yang sama, Ye Xuan diam-diam komandan para pelayan kekosongan di belakang mereka siap untuk berperang. Hei, getaran dan raungan frekuensi tinggi, dewa perang paduan, langkah besar, melintasi kehampaan ratusan mil, langsung muncul di depan lebih dari 30 binatang dewa yang mengaum, diikuti oleh tangan kanan tiba-tiba, orang-orang kulit hitam itu menggaruk di langit, tombak-tombak. Energi raksasa ratusan ribu meter diikat ke kepala badak bertanduk besi emas halus. Hei, apakah IQ-mu bermasalah? Tidakkah kau tahu bahwa tengkorak dan tanduk ganda dari tanduk besi emas halus adalah salah satu biomaterial terkeras di langit? Bahkan paduan lambung benteng besar tidak dapat bersaing dengannya, sebenarnya ingin menggunakannya. Sungguh lucu membunuh tombak dan memakainya. Badak bertanduk emas setinggi 2 kaki itu menjerit dan kata-kata di mulutnya dipenuhi dengan sarkasme. Itu adalah binatang buas berdarah lainnya di sekitar, dan mereka semua mencibir. Mereka jelas mendukung kata-kata tanduk besi emas halus. Mereka telah menentukan bahwa tombak Ye Xuan tidak cukup untuk menembus bagian belakang kura-kura. Kulit kura-kura yang tebal lebih keras ke tengkorak. Pada saat berikutnya, itu adalah suara teredam yang menjerit. Tombak di tangan prajurit paduan itu menembus tengkorak badak bertanduk besi emas halus tanpa ketegangan apapun, dan kemudian menembusnya. Ujung tombak yang tajam dibor dari rahang bawah. Keluar dan langsung menembus. Tidak diragukan lagi, tanduk besi emas halus itu langsung terbunuh, dan para dewa hancur total. Daging sapi badak tidak tahu bagaimana rasanya, tetapi lihatlah tahu tulang rawannya. Itu tidak aus saat aus. Setidaknya dagingnya harus cukup lunak. Sebuah tombak akan mengikis lubang tengkorak badak bertanduk besi emas halus. Suara kata-kata Ye Xuan yang berkibar ringan segera terdengar di tubuh dewa perang paduan, seperti hal yang sepele, baiklah, jika demikian, itu akan baik. Nilai dari sedikit rasa, jika tidak benar, lempar anjing itu. Selama pembicaraan, dewa perang paduan dengan lembut mengangkat lengan kanan, dan pedang yang telah berubah menjadi tubuh hitam dengan mudah dipanggil keluar, dan kemudian kilatan cahaya samar, mayat besar tanduk besi emas halus menghilang sepenuhnya. Itu langsung diambil oleh Shen Xuan di tubuh Ye Xuan. Adegan ini terlalu mengerikan, dan tanpa diduga, di armada yang jauh dari kamp kedua belah pihak, dan sejumlah besar suara dingin. 30 binatang dewa lainnya yang baru saja mengepung dewa perang paduan, semuanya tinggal di kehampaan sejenak, hanya untuk merasakan bahwa tubuh itu dingin dan benar-benar takut. Apakah ini terlalu ganas? Tombak yang ringan dan mudah di kepala badak bertanduk besi emas halus. Apakah itu benar-benar terbuat dari tahu? Terlalu banyak lagi, pembunuhan badak sudut besi emas halus akan berhenti, dan benar-benar mengambil mayatnya, mulutnya lebih terjerat. Apakah badak itu lembut dan lezat? Jika Anda tidak makan, Anda harus melempar anjing itu. Jika tidak ada preseden untuk rubah dan tukang sihir, wacana ini cenderung dianggap sebagai rasio yang disengaja, tetapi dengan 2 kisah makanan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya, sekarang alam semesta kedua keluarga telah lama sangat sensitif dan benci pada keadaan berbintang metamorfosis ini. Bahkan pada saat ini, kata-kata Ye Xuan diperkenalkan ke telinga, dan tidak ada yang melahirkan keraguan tentang hal itu. Di luar medan perang,
3 kastil sepanjang 10.000 meter dari alam semesta ketiga mewakili benteng bertabur bintang dari kamp sains dan teknologi Terran. Leluhur yang dilanda perang dan yang merenung saling bertukar mata dan secara tidak sadar. Ini tidak berjalan, itu pasti rubah dan Belanda, apakah itu adalah Kaisar Suan yang misterius, ini belum diverifikasi, tetapi pada dasarnya tidak ada ketegangan. Engah. Sama seperti lebih dari 30 binatang buas berdarah dikejutkan oleh kebrutalan dan teror Yesuan, ketika waktu lamban dalam kehampaan, yang pertama memanfaatkan kesempatan ini dan sekali lagi menombak, tanpa ketegangan untuk membuka darah. Tubuh besar binatang buas itu, kali ini bahkan kata-kata tetesan itu hilang. Setelah suara mendengung, itu adalah kilatan samar, dan mayat-mayat yang dipotong menjadi dua di kedua sisi menghilang langsung dengan daging dan darah, dan dia termasuk dalam Senong Ding di dalam tubuh. Sampai saat itu, binatang-binatang neraka lainnya gemetar, dan setelah roh-roh, mereka secara kolektif kembali ke jiwa, dan kemudian jeritan kengerian bergema melalui kekosongan ini. Ya Tuhan, itu terlalu ganas, itu langkah yang jelas untuk membunuh. Orang tua itu menyelamatkanku. Tombak mati antimateri. Lihat, tombak perang di tangan orang ini tidak benar, aku tidak tahu kapan itu telah berubah menjadi bentuk energi, dan itu masih dipadatkan oleh energi cahaya antimateri. Ya Tuhan, perisai raksasa itu juga benar. Bagaimana ini masih dimainkan? Tombak dan perisai perang semuanya terbuat dari energi cahaya antimateri, tidak dapat dihancurkan, dan tidak ada yang dapat dipatahkan. Orang-orang telah berdiri dalam posisi yang tak terkalahkan. Saat seruan itu terdengar, orang-orang berusia 30-an itu akhirnya mengerti mengapa tengkorak badak bertanduk besi emas halus itu begitu rapuh, dan dengan mudah menembus otak secara langsung oleh orang lain, dan mati di tempat. Ternyata tombak ini sebenarnya terbuat dari energi cahaya antimaterial. Sama seperti kolom cahaya energi dari senjata cahaya mati yang dibombardir oleh benteng berdiameter 50.000 meter atau lebih, itu sama sekali tidak terkalahkan, dan atributnya ditakdirkan untuk semuanya. Materi, apakah itu materi atau bentuk energi, akan segera menghasilkan efek yang saling mengimbangi tanpa kecelakaan apapun. Ini terlalu mengerikan, dan itu sama sekali tidak dapat diterima. Faktanya, belum lama ini, dalam rasio mekanis nasional Tianji yang diadakan di dekat kota Tianji, ketika tombak cahaya antimaterial Yesuan muncul, bahkan keluarga surgawi kelas dunia yang dikenal sebagai mekatronik terkejut. Belum lagi alam semesta kedua dari semua orang kuat yang tidak pandai dalam sains dan teknologi. Bahkan di dua kubu di langit yang jauh, ada suara seruan pada saat ini, dan komentar dibuat pada titik ini. Beberapa orang meneriakkan teknologi hitam langit berbintang untuk bereproduksi, dan mengingat beberapa rubah tunggal pertama yang menunjukkan beberapa jenis teknologi hitam berbintang. Tidak mengherankan bahwa masuknya Sabao Feng ke negara itu begitu cepat sehingga penguasa rubah tidak pernah benar-benar diasingkan, atau saya telah kembali dengan tenang dengan selamat. Selain itu, mereka tidak saling mengenal dengan Sabao Feng. Keduanya pernah bertukar pikiran sebelumnya. Hanya dengan cara ini, fakta bahwa Sabao Feng terpesona setelah perang lebih dapat diterima. Hanya dengan cara ini, teknologi hitam langit berbintang baru yang telah ditunjukkannya di tangannya dapat menjelaskan bagian itu. Meskipun pernyataan ini mencengangkan, harus dikatakan bahwa ada beberapa kebenaran. Banyak orang telah setuju dan setuju. Bagaimanapun, energi cahaya antimaterial selalu sulit dikendalikan. Bahkan benteng kecil setinggi 50.000 meter, generator energi cahaya antimaterial yang dibawa kapal internalnya hanya dapat secara langsung membombardir sinar energi senjata cahaya mati setelah pengisian daya. Hanya dengan menembak, Anda tidak dapat mencapai kontrol yang lebih tepat dan lebih dalam. Seperti halnya Dewa Perang Paduan, energi cahaya antimaterial telah sepenuhnya dipadatkan menjadi tombak perang dan perisai perang, dan masih berada di tangan perang, sebagai senjata, ini sungguh tidak dapat dipercaya. Bahkan jika itu adalah keluarga surgawi, jika Anda ingin melakukan ini, Anda masih perlu mengatasi beberapa kesulitan teknis. Ini bukan teknologi hitam cahaya bintang. Untuk ini, Yesuan tidak menyadarinya. Meskipun dia memiliki sedikit pemahaman tentang tingkat sains dan teknologi saat ini, tetapi sejauh mana bidang-bidang spesifik telah mencapai, dan aspek-aspek teknis apa yang tidak dapat mengatasi kesulitan, tetapi tidak terbiasa dengannya. Lagi pula, ada terlalu banyak hal yang harus dilakukan, satu demi satu, dia sama sekali tidak bersalah, tidak ada waktu untuk mempelajari hal-hal yang tidak berguna ini. Kalau tidak, dalam rasio mekanis Tianji sebelumnya,
dia tidak akan pernah mengekspos tombak antimateri mati dan perisai cahaya mati. Faktanya, yang tidak dia ketahui adalah bahwa Patriark suku Tianzhu dan dua iblis dari keluarga Wensing kebetulan curiga karena ini. Tentu saja, kecurigaan dari kecurigaan ini saat ini terkunci di Baofeng yang telah dia kirimkan. Namun, karena Kaisar Yi tidak dapat menemukan masalah apapun pada Baofeng, tombak yang dicurigai itu pasti akan segera mengunci Ye Xuan. Bukan hanya Kaisar Yi dan Wensing. Pada saat ini, bahkan Ye Rou memiliki keraguan tentang Ye Xuan. Dia juga terkejut dengan teror yang ditunjukkan oleh Sa Baofeng. Kemudian dia menyadari bahwa dia menduga bahwa benteng mobilnya, Baofeng, telah mengalami transformasi yang ditargetkan. Tetapi sekarang tampaknya semuanya tidak sama. Sa Baofeng dengan santai memilih benteng setinggi 50.000 meter di iblis, tetapi dia dapat mengubahnya sesuka hati, dan dengan mudah mengeluarkan tombak kematian antimaterial dan perisai cahaya kematian. Tidak mungkin menjadi langit berbintang. Sama sekali tidak mungkin untuk melakukan apa yang disebut bakat fusi mekanis. Itu melibatkan terlalu banyak kesulitan teknis. Semakin misterius, Sa Baofeng dia. Apa yang terjadi pada akhirnya? Menatap medan perang berbintang di depan, Elo bergumam pada dirinya sendiri, tetapi ada kemuliaan yang mencurigakan di tengahnya. Pada saat yang sama, di depan medan perang virtual, prajurit paduan menghancurkan tombak dan membunuh binatang dewa kedua. Itu tidak lagi tertunda, bahkan jika guntur melesat, serangan terakhir diluncurkan. Karena dia tahu bahwa dengan munculnya tombak cahaya mati antimateri dan perisai cahaya mati, pada dasarnya tidak ada harapan bagi lebih dari 30 elit alam semesta kedua dan generasi lainnya. Dalam keadaan ini, alam semesta kedua dari suku-suku di kapal induk Kam belakang tidak akan pernah terus membiarkan pengorbanan yang tidak perlu ini berkembang. Jika tidak ada kecelakaan, perang skala besar pertama dari perang langit berbintang tingkat pesawat ini akan segera dimulai. Pada saat itu, kesempatan Ye Xuan untuk menunjukkan penampilannya yang tak terkalahkan pada dasarnya tidak ada lagi. Ini adalah konfrontasi antara dua armada besar, dan seperti kekosongan terbuka semacam ini, seni memerintah komandan juga tidak akan ada persyaratan yang terlalu tinggi, dan tidak akan ada banyak ruang untuk menjadi luar biasa. Terus terang saja, Anda dan kedua belah pihak saling menghancurkan, saling menyakiti, cantik tapi langsung, daging buah merah yang berdarah. Oleh karena itu, jika Ye Xuan ingin membangun lebih banyak prestasi militer, untuk membangun reputasi pribadi yang lebih solid dalam pertempuran ini, sebelum Star Wars skala penuh pertama dibuka, sekarang adalah kesempatan dan waktu terakhir. Hei, oh lala, dengan sikap berhati besi seperti ini, Dewa Perang Paduan berada di bawah kendali kesadaran elektronik Ye Xuan. Bahkan ketika tombak energi horor puluhan ribu meter diayunkan, bahkan perisai cahaya mati antimaterial yang besar di tangan kiri adalah dia menjadi bilah bundar raksasa yang melambai. Dalam sekejap mata, prajurit paduan itu bergegas turun di antara lebih dari 30 binatang dewa, tombak perang, perisai perang meraung, menggunakan metode serangan yang paling sederhana dan langsung, baik dihancurkan atau diambil dengan lembut. Yang membuat orang kedinginan di belakang adalah bahwa tidak peduli jenis serangan apa, selama tombak tangan Ye Xuan dan perisai perang menyentuh skala dan setengah sudut lawan, itu akan menyebabkan kematian yang kuat dalam sekejap, menyebabkan dengungan dan lebih banyak lagi suara retakan yang menghancurkan. Adapun kesengsaraan yang ganas, itu bahkan lebih. Lebih dari 30 binatang dewa ini telah benar-benar kedinginan, dan mereka telah menyerahkan pengabaian mereka dan menjadi prajurit yang berkabung. Pada saat ini, satu-satunya hal yang mereka pikirkan adalah berbalik dan melarikan diri, tetapi kecepatan mereka cepat, bagaimana mereka bisa mencapai ketinggian 50.000 meter. Dewa Perang Paduan, terlebih lagi, ada tombak besar di tangan ratusan ribu meter. Sering diikuti oleh langkah besar, dan kemudian perisai difoto. Jika masih terpisah oleh jarak, ia akan langsung mengambil tombak tangan kanan. Panjangnya lebih dari 10.000 meter, bahkan jika hanya ujung depan tombak yang diarahkan ke lawan, hasilnya adalah tusukan instan, tidak ada kecelakaan dan ketegangan. Kurang dari 1 menit, lebih dari 30 binatang buas berdarah, kecuali selusin atau lebih kepala mesin, 20 sisanya, semuanya dipadu oleh dewa perang atau dihancurkan atau dilukai, dan kemudian semua tulang dan otak Shen Nongding, yang telah memperoleh penghasilan dari dunia abadi.